Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan mengetreatment AC Innova Reborn Tius ini. Jadi Innova Reborn ini baru dapat dan belum sempat ngecek AC, tapi sebenarnya AC ini cukup dingin. Nah, tapi kalau misal kita ngomong dingin itu kan nggak ada ukurannya. Kadang kan tingkat penerimaan dingin atau toleransi panas tiap orang itu kan beda-beda. Nah, kebetulan kalau saya ini lumayan sensitif sama yang panas gitu, karena saya suka berkeringat. Menurut saya Innova ini bisa dibilang cukupan dingin, tapi saya ngerasa masih lebih dingin Innova yang lama gitu, yang kemarin saya jual gitu. Nah, apa aja sih yang harus di treatment ketika kalian tuh kayak habis dapat Innova Reborn Diesel second, atau mungkin kalian udah pakai Innova selama beberapa tahun, kayak misal ini Innova 2016, 2017 sudah 4 sampai 5 tahun kalian nggak pernah treatment AC. Nah, itu kalian mesti ukur penurunan tingkat dinginnya itu seberapa, lalu oli kompresornya harus diganti atau enggak, atau kompresornya kurang atau enggak, freonnya kurang atau enggak, ada kebocoran atau enggak. Nah, maka dari itu hari ini kita fokus di konten tentang AC Innova Reborn gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa Innova jangan sampai kalian nggak treatment tiba-tiba AC-nya udah jebol atau magnetic clutch-nya udah rusak. Nah, itu kan cost-nya jadi lebih tinggi. Atau mungkin paling maksudnya kalau misal sampai rusaknya lebih dari satu part, misal kompresornya jebol, magnetic clutch-nya juga rusak, lalu kondensornya rusak, padahal sebelumnya AC-nya fine-fine aja dan kalian ngerasa dingin. Nah, yang sering kali terjebak tuh Innova ini kan memang AC-nya dingin. Jadi kalau misal AC-nya ada penurunan tingkat kedinginannya juga kadang kita nggak kerasa gitu. Maka dari itu kita langsung cekin AC Innova ini ya, dapat berapa derajat di AC Innova ini. Oke. Nah, ini kita udah sama Kode ini di Bintang Buana Berjaya di Ruko Mendrisio juga. Nah, kebetulan dekat dari Agejok. Jadi kalau misal kalian mau servis AC sekalian pasang jok tuh sebenarnya bisa. Nah, lalu ini kok, kalau aku sih mikir kalau misal pengguna Innova Reborn baru dapat second, atau mungkin mereka udah pakai selama 4-5 tahun. Nah, terkadang kan nggak kerasa ada walaupun kerasa dingin, tapi secara angka bisa aja turun, performanya turun gitu. Nah, seringkali performance turun itu kan indikator mungkin nanti bakalan ada masalah gitu kan, ya. Bener nggak sih? Betul. Nah, supaya menghindari problem walaupun AC dingin, lebih baik sih diukur atau ukur termometer seperti ini, atau mungkin gimana kok? Ya, lebih baiknya secara rutin untuk 20.000 kilo sekali atau 1 tahun, ya. Di flashing ya. Flashing itu penggantian oli. Flashing freon. Bukan flashing freon, flashing untuk mengganti oli di sistem AC mobilan, di sistem mobil. Oke. Nah, jadi kalau Innova Reborn ini ukurannya berapa tuh, Kok? Olinya 150 mili. 150 mili ya. Freonnya 750 gram. 750 gram. Ya, kalau parameternya semua udah tepat, AC pasti sehat. Oke, jadi konten ini sebenarnya bukan bikin AC panas jadi dingin, kan kayak jazz saya kemarin, tapi lebih ke arah perawatan dan supaya performa AC itu dalam kondisi optimal terus. Karena kita kan nggak tahu ya, kadang lagi panas banget, terkadang baru kita ngerasa AC 10 derajat kayak gini udah mulai ngerasa panas, padahal sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi ya, Bu. Karena kalau Innova Reborn berapa derajat tuh? Maksudnya range tertingginya harusnya paling maksimal dia di 7 derajat. 7 derajat ya. Lah, nanti kita mau coba Innova ini bisa 7 derajat nggak? Ya. Sesuai kayak kondisi baru kayak gitu. Bisa. Oke. Nah, kalau misal AC Innova Reborn ini biasa penyakitnya apa kok? Biasanya damper servo. Jadi damper kalau servo, nanti ya? Tapi terutama yang tipe V ke atas ya. V, Q, kalau G kan masih manual. Nah, kalau udah V ke atas dia udah pakai servo damper ya. Dia jadi kadang-kadang keluhannya, depan panas. Coba kita nyalain AC belakang. Kalau AC belakang dingin, berarti servo damper. Tinggal diganti ya, cuma 10 menit paling penggantian. Biayanya berapa tuh kok ganti servo damper? Sekitar 750. 750 ya. Oke. Itu di bagian kompresor ya, Kok ya? Bukan, dia di bawah kaki supir. Oh, di bawah kaki supir. Ya. Oke. Nah, jadi gitu ya. Nanti bisa ngikutin video ini sampai terakhir. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Oke, kok. Thank you.
Nah, tadi awalnya kan dari sekitar 9 sampai 10 ya, 9 10 ya. Jadi kalau 9 10 tuh sebenarnya bukan angka maksimal ya, Kok ya. Bukan angka maksimal. Nah, kalau angka maksimal sebenarnya berapa kok standar ya, Innova? Standar 6 sampai 7 lah. 6 sampai 7 ya. 6 sampai Nah, 7. jadi sebenarnya standar optimalnya tuh 6 sampai 7. Nah, tapi saya nggak merekomendasikan ini karena sebenarnya saya udah request untuk sedikit di remap ya, atau di remap AC-nya gitu. Jadi yang tadinya standar 67 sekarang jadi berapa kok tadi? Tadi berapa? 5,4 ya? 5,4 ya. Jadi nurunin AC dari, menurut saya dari 10 ke 7 pun itu udah bagus 2 derajat tuh, which is tuh udah sekitar hampir 15-20% ya. Ya, kita flashing aja itu dengan flashing doang ya. Hanya flashing aja. Flashing aja ya. Mungkin freonnya kurang atau gimana kurang? Enggak, freon tidak kurang. Oh, freon enggak kurang ya. Daya lumas itu kalau dengan oli baru, piston dan klepnya akan bekerja sempurna. Buka tutupnya, bukaan si klepnya, dia sempurna, pasti lebih dingin. Oke. Nah, ini saya memang bikin standar minta di remap untuk AC-nya jadi 5,4. Sebenarnya tujuannya sih bukan pengen lebih dingin dari originalnya, enggak, cuma jadi bisa punya travel yang lebih panjang gitu. Maksudnya saya lagi pengen dingin banget ya, saya tinggal lebih dinginin lagi. Kalau misal pengen agak panas juga saya bisa setel lebih panas lagi. Jadi travelnya saya jauhin gitu supaya ketika lagi panas banget itu betul. Apalagi panas banget dan muatan banyak orang 7 misal lah, itu saya tinggal setting AC-nya maksimal kayak gitu. Sebenarnya 7 udah cukup deh standar ya, Kok ya. Jadi kalau saya full time full penumpang di remap begini otomatis lebih enak. Iya. Baris ketiga nanti judulnya remap AC. Nah gitu, jadi gitu aja ya untuk konten Innova. Jadi kalau misal kalian punya Innova yang udah pakai 4 tahun, ya nggak ada salahnya untuk servis AC ya atau flashing, karena memang semua yang berhubungan dengan oli-oli itu memang sangat penting. Kenapa dibikin ada fluidanya? Karena memang didesain untuk harus diganti gitu ya. Fluida. Kayak oli mesin, minyak rem itu kan kenapa dibikin oli supaya dia bisa diganti gitu. Nah, sistem kan mobil kan gitu ya, Kok ya. Gitu. Kalau freon nggak ada. Kalau di freon tidak kurang. Freon oke ya, Kok ya. Terus kayak di evaporator gitu tuh sebenarnya ada olinya loh. Oh, kalau oli itu 50% ada di kompresor. 50% lagi beredar di seluruh instalasi AC, pasti semua ada olinya. Karena oli sama freon itu jalannya bareng. Oh, oli sama freon jalannya bareng. Iya. Makanya kenapa harus di flashing setiap tahun? Oli yang tertinggal di evaporator semakin seiring waktu bertambahnya waktu dia akan tertinggal di evaporator cukup banyak, itu yang bikin nggak dingin. Begitu kita flashing kan kita tarik semua yang ada di evaporator, di sisa-sisa di pipa, di kondensor, ditarik balik semua, dikasih oli baru, dinormalin seperti baru, otomatis dinginnya beda. Oke. Jadi karena oli itu beredar di semua sirkulasi instalasi AC, makanya oli itu penting banget di sebuah sistem AC mobil ya, Kok ya. Nah, kita mau bahas tentang mitos kalau misalnya nyalain AC baris kedua atau double blower itu bikin bahan bakar jadi lebih boros. Benar nggak sih, Kok? Nggak benar. Nah, itu kenapa? Nggak benar kenapa? Aja. Suggesting. Karena kan satu, kompresor hanya satu. Kecuali kompresornya 2 nih, terpisah depan sama belakang, itu pasti tambah boros kan, tambah beban. Ya kan? Dan kalau sebenarnya AC belakang tidak nyala pun, freon tetap sirkulasi. Jadi AC belakang tuh cuma diaktifkan oleh blower untuk niup. Walaupun tidak ditiup, itu AC belakang sudah dingin sebenarnya. Jadi karena dia begitu dinyalain blowernya, jadi timbullah angin dingin. Jadi sebenarnya di Innova ini dia punya sistem kompresor 1, evaporatornya 2 ya. Jadi blowernya 2 ya. 2. Yang di belakang kanan itu ya. Betul. Oke. Justru kalau dua-duanya kita nyalakan, suhu ruang lebih cepat tercapai, kompresor lebih cepat istirahat, otomatis malah lebih irit sebenarnya. Dibandingin nyala satu gitu kan. Iya. Itu yang soalnya sama aja ya, lewat juga ya. Iya, dia tetap lewat walaupun belakang mati tetap lewat. Dia tetap lewat.
sayang kan kalau nggak dipakai kan. Benar. Nah itu mitos tentang Innova ya. Betul. Di sini. Oke. Jadi gitu ya. Oke, gitu aja bosku. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian yang baru ngambil Innova bekas 2GT atau 2KB, atau kalian pengen remap AC, atau juga kalian maksudnya punya Innova yang udah pakai 4-5 tahun dan kalian rasa kurang kurang dingin, atau pengen optimalin lagi untuk perawatan AC-nya. Jadi kita aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Oke, thank you.